Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardisa Ramelia, NPM 253121127, kelas CF25DX. Dalam video ini saya akan mempresentasikan dan membahas materi yang berjudul Ekonomi Islam, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupa untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas sebagai tantangan ekonomi. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam yaitu amanah atau dipercaya, fatonah, tabligh, tauhid, keadilan, ma'ad, sidik atau jujur. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia ada beberapa, yaitu Bank Umum Syariah, Pasar Modal Syariah, Asuransi Syariah, BMT, dan Lembaga Gadai. Selanjutnya ada perbankan syariah. Pengertian bank syariah: bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Yang kedua, prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Dan yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah. Bank syariah dituntut turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembang lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi-fungsi bank syariah. Yang pertama, manajer investasi, jasa keuangan, fungsi sosial, dan investor. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Dan yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi penggadaian syariah: menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Salah satunya dengan pegadaian. Rukun dan syarat penggadaian syariah yaitu orang yang menggadaikan, orang yang menerima gadai, dan
barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, dan harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Selanjutnya, marhunbi dain atau utang. Ijab dan kabul pernyataan gadai dari para pihak. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil menurut Hasan dan Hasan Ali adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditemukan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Selanjutnya, ada beberapa fungsi BMT dan dasar hukum BMT. Dan selanjutnya konsep dasar pasar modal syariah. Prinsip pasar modal syariah ada beberapa. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha, emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar. Bursa and self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian investor. Dan yang terakhir, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.